Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Rani Pusan dari kelas IF3B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana tahapan requirement engineering melalui studi kasus. Pertama, apa itu requirement engineering? Requirement engineering atau rekayasa kebutuhan adalah suatu disiplin dalam rekayasa perangkat lunak yang berkaitan dengan identifikasi, analisis, spesifikasi, verifikasi, dan manajemen kebutuhan sistem perangkat lunak. Lalu tujuan utamanya itu dari requirement engineering adalah untuk memahami kebutuhan dan persyaratan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan atau stakeholders dan untuk mengembangkan suatu sistem perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini saya membuat studi kasus yang menjelaskan tahapan dalam proses requirement engineering. Jadi studi kasusnya ada sebuah warnet ingin mengembangkan sistem informasi untuk mengelola operasionalnya. Sistem ini diharapkan dapat membantu warnet untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Di sini saya hanya menggunakan 5 tahapan saja. Yang pertama itu feasibility study, lalu elicitation dan analysis, specification, validasi, dan manajemen. Yang pertama itu feasibility study. Feasibility study atau studi kelayakan pada tahap ini dilakukan studi kelayakan untuk menentukan apakah pengembangan sistem informasi tersebut layak dilakukan. Studi kelayakan ini meliputi analisis kebutuhan sistem, analisis biaya dan manfaat, serta analisis risiko. Analisis kebutuhan bisnis dilakukan untuk memahami tujuan bisnis warnet dan bagaimana sistem informasi dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Analisis biaya dan manfaat dilakukan untuk menentukan apakah pengembangan sistem informasi tersebut layak secara finansial. Lalu analisis risiko dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pengembangan sistem informasi tersebut. Hasil studi kelayakan menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi tersebut layak dilakukan karena dapat membantu warnet untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Lalu selanjutnya elicitation dan analisis. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna. Pengumpulan kebutuhan dilakukan dengan berbagai metode seperti wawancara, survei, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pemilik warnet, karyawan warnet, dan pelanggan warnet. Lalu survei dilakukan untuk mengumpulkan data dari pengguna sistem informasi. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana sistem informasi ini digunakan. Lalu hasil analisis kebutuhan pengguna menunjukkan bahwa sistem informasi tersebut harus memenuhi persyaratan, diantaranya mampu mengelola data pelanggan, komputer, dan internet, mampu melacak penggunaan komputer dan internet oleh pelanggan, mampu menghasilkan laporan penggunaan komputer dan internet. Lalu tahapan selanjutnya itu specification. Pada tahap ini dilakukan spesifikasi persyaratan sistem informasi. Spesifikasi persyaratan ini harus bersifat lengkap, konsisten, dan dapat diuji. Spesifikasi persyaratan sistem informasi tersebut mencakup daftar fitur dan fungsi sistem. Spesifikasi fitur dan fungsi sistem ditentukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna. Lalu persyaratan kinerja sistem. Persyaratan kinerja sistem ditentukan berdasarkan kebutuhan bisnis dan kebutuhan pengguna. Lalu persyaratan keamanan bisnis. Persyaratan keamanan sistem. Persyaratan keamanan sistem ditentukan untuk melindungi data pengguna dan sistem dari ancaman keamanan. Lalu persyaratan dokumentasi sistem. Persyaratan dokumentasi sistem ditentukan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem. Spesifikasi persyaratan sistem informasi tersebut mencakup fitur dan fungsi. Pertama, fitur dan fungsi sistem. Sistem harus dapat menyimpan data pelanggan, komputer, dan internet. Sistem harus dapat melacak penggunaan komputer dan internet oleh pelanggan. Sistem harus dapat menghasilkan laporan penggunaan komputer dan internet. Lalu selanjutnya persyaratan kinerja sistem. Sistem harus dapat merespons
permintaan pengguna dalam waktu yang wajar. Sistem harus dapat mendukung jumlah pengguna yang signifikan. Lalu selanjutnya persyaratan keamanan sistem. Sistem harus menggunakan metode enkripsi untuk melindungi data pengguna. Sistem harus memiliki mekanisme untuk mencegah akses tidak sah ke sistem. Lalu tahapan selanjutnya itu ada validasi. Pada tahap ini dilakukan validasi persyaratan sistem informasi. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa persyaratan sistem informasi telah memenuhi kebutuhan pengguna. Validasi persyaratan dilakukan dengan cara meminta pengguna untuk memulihkan umpan balik terhadap spesifikasi persyaratan. Lalu tahapan terakhir itu manajemen. Pada tahap ini dilakukan pengelolaan persyaratan sistem informasi. Pengelolaan ini meliputi penyimpanan, pemeliharaan, dan perubahan persyaratan. Persyaratan sistem informasi disimpan dalam sebuah dokumen dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Perubahan persyaratan dilakukan secara formal dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Mungkin hanya itu saja untuk bagaimana tahapan requirement engineering melalui studi kasus yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode dan prinsip dari prototype, agile, dan waterfall. Yang pertama, prototype. Prototype berprinsip berfokus pada pengguna, iteratif dan inkremental, lalu kerjasama tim. Lalu untuk studi kasusnya, ada sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem informasi untuk mengolah penjualannya. Perusahaan tersebut menggunakan metode prototype untuk mengembangkan sistem informasi tersebut. Pada tahap awal, perusahaan tersebut melakukan wawancara dengan pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan tersebut membangun prototipe awal sistem informasi tersebut. Prototipe awal tersebut kemudian diujikan kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Berdasarkan umpan balik dari pengguna, perusahaan tersebut melakukan perbaikan pada prototipe tersebut. Proses ini dilakukan secara berguna. Pada akhirnya, prototipe tersebut dikembangkan menjadi sistem informasi yang lengkap. Lalu selanjutnya itu agile. Prinsip dari agile itu fokus pada nilai, kerjasama tim, komunikasi yang efektif, dan peningkatan berkelanjutan. Untuk studi kasusnya, ada sebuah tim pengembang perangkat lunak menggunakan metode agile untuk mengembangkan aplikasi seluler. Pada tahap awal, tim tersebut membagi pengembangan aplikasi seluler tersebut menjadi beberapa iterasi. Pada setiap iterasi, tim tersebut mengembangkan fitur-fitur baru yang telah disetujui oleh pengguna. Pada akhir setiap iterasi, tim tersebut merilis aplikasi seluler tersebut kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang hingga aplikasi seluler tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu yang terakhir itu ada waterfall. Waterfall memiliki 6 prinsip, yaitu planning, analisis, design, implementasi, testing, dan employment. Lalu studi kasusnya, ada sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem informasi untuk mengolah pelanggannya. Perusahaan tersebut menggunakan metode waterfall untuk mengembangkan sistem informasi tersebut. Pada tahap planning, perusahaan tersebut menentukan tujuan pengembangan sistem informasi tersebut. Pada tahap analisis, perusahaan tersebut melakukan wawancara dengan pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Pada tahap desain, perusahaan tersebut membuat desain sistem informasi tersebut. Pada tahap implementasi, perusahaan tersebut membangun sistem informasi tersebut. Lalu pada tahap testing, perusahaan tersebut melakukan pengujian sistem informasi tersebut. Dan terakhir pada tahap deployment, perusahaan tersebut mengimplementasikan sistem informasi tersebut kepada pengguna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari ketiga metode tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.